kali ini berbeda nih daripada video-video yang sebelumnya. Kita akan sharing-sharing kuliah sambil kerja emang bisa. Nah, ini akan dibahas tuntas oleh dua kakak-kakak cantik yang ada di sebelah saya nih guys. Nah, mungkin untuk perkenalan boleh nih langsung dari Kak Manisa aja. Halo guys, perkenalkan nama aku Manisa Febiola. Aku adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga salah satu admin dari Segudang Ilmu Channel. Oke, kita lanjut kepada Kak Suci. Hai guys, mungkin pada nggak asing lagi sama saya Suci Khairani, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus admin Segudang Ilmu Channel. Nah, mungkin teman-teman perlu ketahui juga nih bahwa dua kakak ini merupakan mahasiswa yang aktif loh di kampus. Nah, mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira kenapa nih kakak bisa mengikuti magang di kampus? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kak Suci. Oke, baik guys. Jadi kita bakal sharing-sharing mengenai kenapa sih awalnya bisa kerja di kampus gitu kan. Jadi awal itu saya aktif di salah satu organisasi, yakni relawan perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi waktu itu saya dapat rekomendasi untuk magang di UPT Jurnal. Oke, gimana kalau dengan Kak Manisa? Waktu itu kan lagi COVID tuh di 2020, jadi ada salah satu dosen yang menawarkan aku untuk magang gitu. Jadi karena waktu itu lagi COVID, jadi udah aku yakan aja gitu untuk magang di UMSU gitu. Oke. Nah, kira-kira apa aja nih kegiatan-kegiatan yang kakak-kakak ikutin selama di kampus? Mungkin boleh dari Kak Manisa? Kalau kegiatan yang aku ikuti itu ada lumayan banyak. Dari organisasi, salah satunya itu adalah organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan alhamdulillahnya itu juga diamanahkan sebagai sekretaris umum. Dan juga aktif juga di unit kegiatan mahasiswa, yaitu PIK Syada UMSU, dan diamanahkan menjadi divisi PSKS gitu. Wah, banyak juga ya guys ya. Gimana kalau dengan Kak Suci? Mungkin sama kayak Manisa, banyak kegiatan yang diikuti selama di kampus. Ya salah satunya organisasi gitu kan. Saya diamanahkan untuk berada di organisasi relawan perpustakaan sekaligus di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan akuntansi. Selain itu, saya juga aktif dalam mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh kampus dari Kemendikbud, dan saya juga aktif di magang UPT Jurnal. Inilah kenapa tadi saya bilang bahwa kakak-kakak ini merupakan mahasiswa yang menginspirasi juga nih guys. Karena lihat aja nih, kegiatan itu banyak banget di kampus. Nah, berhubungan dengan kegiatan yang banyak nih, saya jadi penasaran tentang pembagian waktunya, time managementnya. Gimana pembagian waktu yang kakak lakukan ketika banyak banget kegiatan-kegiatan yang diikuti? Mungkin boleh dari Kak Suci dulu. Pastinya kita punya prioritas ya dalam setiap manajemen waktu. Yang paling utama prioritasnya adalah kuliah, karena kita juga masih menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya ya karena kita sudah digaji dimagang oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jadi ya prioritas keduanya adalah magang, baru yang ketiga organisasi. Mungkin itu Kak Balkis. Oke, kalau dari Kak Manisa gimana? Iya sama juga, tapi untuk pembagian waktunya itu kan dari pagi itu aku tuh kuliah. Jadi kuliah dari pagi kuliah, dan siangnya itu maksudnya dari pagi itu kerja, dan yang siangnya itu aku kuliah gitu. Jadi biasanya tuh habis kuliah tuh aku balik lagi ke kantor gitu, karena kan kita udah punya tanggung jawab gitu. Dan untuk pembagian organisasi gitu mungkin aku ikutnya di waktu-waktu yang senggang aja gitu. Misalnya ada waktu di waktu weekend, ada kegiatan di organisasi, bisa aku ikutin gitu. Nah, ini kan kelihatannya sibuk-sibuk banget ya guys ya. Dari pagi mereka kuliah, siangnya magang, sore organisasi, dan sebagainya. Kira-kira ada nggak Kak kesulitan yang dihadapi ketika menjalani hal tersebut? Mungkin boleh dari Kak Manisa dulu. Kalau untuk kesulitan itu ya dari segi waktunya sih Kak Balkis, karena kan yang pasti banyak yang harus kita lakukan gitu. Jadi untuk kesulitannya itu mungkin di waktunya aja gitu. Kalau dari Kak Suci gimana? Mungkin sama Kak Manisa, salah satu kendala utamanya adalah waktu ya. Bagaimana kita cara manajemen waktunya. Belum lagi kadang-kadang dengan rutinitas yang sangat padat, kita harus juga menjaga kesehatan gitu kan. Jadi jangan sampai kepadatan rutinitas itu menjadi penghalang kesehatan kita guys. Nah, dengar tuh guys, jadi sesibuk apapun kita harus bijak nih dalam memanajemen waktu kita, baik itu untuk kampus, untuk kuliah, magang, dan sebagainya. Nah, ini kan pasti bakal ada nih potensi-potensi untuk jenuh nih sama kerjaan-kerjaan, sama kuliah, atau bahkan butuh healing. Nah, kira-kira gimana nih tips untuk bisa healing lah saat kehidupan itu lagi suntuk-suntuknya gitu? Dari Kak Suci boleh? Nah, kalau saya sih, kebetulan hobi saya baca buku. Jadi saya suka ke perpustakaan untuk hilangin jenuh gitu. Itu salah satu healing bagi saya. Oke, kalau Manisa gimana? Karena kebetulan di Segudang Ilmu juga di adminnya itu banyak yang kocak-kocak gitu ya. Jadi secara tidak langsung di kantor itu juga udah termasuk healing gitu. Jadi
kalau untuk healing nge-mall atau apa mungkin di hari weekend, dan kalau misalnya ada libur itu bisa pulang kampung gitu. Nah ini nih guys yang menunjukkan bahwa sebenarnya bahagia itu sederhana banget gitu. Contoh Kak Manisa healingnya hanya dengan tertawa bersama teman-teman magangnya misalnya, atau bahkan Kak Suci hanya dengan membaca buku. Nah teman-teman juga harus ingat bahwasanya sesibuk apapun kamu tetap harus memprioritaskan kebahagiaan diri kamu sendiri dengan cara melakukan hobi-hobi yang kamu suka, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, kira-kira motivasi kakak untuk melaksanakan banyak kegiatan itu apa tuh? Dari Kak Suci mungkin boleh? Mungkin motivasinya jangan berhenti. Ketika kamu gagal sekali, coba lagi gitu. Jadi itulah motivasinya dari saya. Oke, dari Kak Manisa gimana? Kalau aku sendiri sih, ini kan untuk motivasi ya untuk teman-teman. Kalau diri aku sendiri tuh sebenarnya mulai dari keterpaksaan sebenarnya gitu, karena ada mungkin faktor ekonomi yang membuat aku harus ikut magang dan ikut organisasi untuk membangun relasi gitu. Jadi jangan berhenti berusaha selagi teman-teman ada kemauan gitu ya, pasti selalu ada jalan gitu. Oke, motivasi faktor yang paling penting guys untuk bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Contoh ketika kamu ingin mencapai prestasi dan sebagainya, kamu butuh motivasi yang kuat, entah itu dari kayak Kak Manisa tadi bahwa dia ada faktor-faktor ekonomi dan sebagainya, atau bahkan Kak Suci juga yang sudah dijelaskannya. Nah, untuk yang terakhir nih, aku mau tahu nih kesan dan pesan Kak Manisa dan Kak Suci nih terkait mungkin aktivitasnya atau bahkan mengikuti podcast ini gitu. Silakan Kak Manisa. Mungkin untuk kesan dan pesannya itu saya sangat berterima kasih gitu diberi kesempatan untuk sharing ke teman-teman, walaupun nggak seberapa gitu ya Kak Balkis, tapi setidaknya ada lah. Semoga bisa untuk memotivasi teman-teman supaya teman-teman yang ingin kuliah sambil kerja juga boleh, apalagi kan sekarang itu ada yang namanya program MBKM gitu ya Kak Balkis, jadi bisa kita manfaatkan gitu, nggak cuma monoton dari kita cuman kuliah pulang gitu aja gitu. Ada organisasi dan juga ada program-program di pemerintah yang harus teman-teman ikuti gitu. Itu kan juga sebagai prestasi gitu ya untuk membanggakan kedua orang tua. Nggak mesti harus selesai kerja kalian harus membanggakan kedua orang tua, tapi kita sebagai mahasiswa juga bisa ada selalu jalan untuk membanggakan kedua orang tua gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya, jangan langsung menyerah. Gagal itu wajar ya kan Kak Suci, pasti ada. Saya pun sebenarnya nggak mungkin nggak ada gagalnya, tapi saya selalu berusaha dan juga memotivasi diri saya sebenarnya tujuan saya untuk kuliah itu apa, dan mungkin itu aja Kak Balkis. Kalau Kak Suci gimana? Mungkin kesannya bahagia banget bisa di titik ini, bisa jadi mahasiswa yang aktif gitu di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Kalau pesannya ya buat teman-teman, jangan lupa untuk terus mengupgrade diri, tuh, jangan berhenti sampai di sini, pasti banyak peluang-peluang yang bisa teman-teman dapetin gitu. Mungkin itu aja Kak Balkis dari saya. Oke, berarti intinya di kehidupan kampus itu tidak hanya sekedar kamu belajar dan kamu pulang, tapi sebenarnya banyak banget hal yang bisa kamu manfaatkan, baik itu dari organisasi atau bahkan ikut-ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada Kak Manisa dan Kak Suci yang udah mau berbagi sedikit tapi sangat bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin bisa menjadi starting point atau langkah awal teman-teman untuk bisa memotivasi diri teman-teman untuk bisa ikut organisasi atau bahkan aktif di kegiatan-kegiatan kampus. Nah, cukup sekian video kali ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian share video-video kita yang ada di akun ini. Bye!